Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan membahas tentang pasar modal dan manajemen keuangan internasional yang beranggotakan Muhammad Rapri, Nurmawati, dan Regita Sondang Nauli. Selamat menyaksikan. Pasar modal atau capital market adalah suatu pasar di mana dana jangka panjang, baik utang maupun modal sendiri diperdagangkan. Dan yang diperdagangkan biasanya diwujudkan dalam syarat berharga seperti obligasi, saham biasa, dan saham preferen. Yang kedua itu ada peranan pasar modal sebagai peranti untuk melakukan obligasi sumber daya ekonomi secara optimal, naiknya pendapatan nasional, ciptanya kesempatan kerja, dan semakin meratanya hasil pembangunan. Manfaat pasar modal yang pertama ada menyediakan sumber pembiayaan jangka panjang bagi dunia usaha sekaligus memungkinkan alokasi dana secara optimal. Yang kedua ada memberikan saham investasi yang beragam bagi investor sehingga memungkinkan untuk melakukan diversifikasi. Yang ketiga menyiapkan leading indicator bagi perkembangan perekonomian suatu negara. Maksudnya, jika pasar modal berkembang maka diharapkan perekonomian juga akan berkembang. Yang keempat itu ada penyebaran kepemilikan, keterbukaan, dan profesionalisme, menciptakan iklim berusaha yang sehat serta mendorong pemanfaatan manajemen profesional. Yang kelima itu ada penyebaran kepemilikan perusahaan sampai pada lapisan masyarakat menengah. Selanjutnya itu ada lembaga pengelolaan pasar modal. Satu itu Badan Pembina Pasar Modal atau BPPM. Tugasnya memberikan kebijakan kepada Menteri Keuangan dalam melaksanakan wewenangnya di bidang pasar modal. Yang kedua itu ada Badan Pembina Pasar Modal atau BPPAM. Tugas Badan Pengawas Pasar Modal menurut Perpres nomor 53 tahun 1990 tentang pasar modal adalah mengikuti perkembangan dan mengatur pasar modal sehingga efek dapat ditawarkan dan diperdagangkan secara teratur dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal masyarakat umum. Dan yang ketiga itu lembaga penunjang pasar modal. Lembaga ini sebagai perantara antara emiten dan investor yang berfungsi sebagai lembaga penunjang dalam pasar perdana dan pasar sekunder. Prosedur dan proses emisi efek. Emisi efek merupakan suatu proses yang melibatkan lembaga penunjang pasar modal dalam rangka penjualan efek suatu perusahaan kepada masyarakat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Proses penawaran efek melalui pasar perdana. Pengumuman dan pendistribusian prospektus di surat kabar dan disebarluaskan melalui agen penjual. Penawaran minimum 3 hari kerja dan 90 hari pencatatan di bursa efek. Masa penjatahan ditetapkan 12 hari setelah mulai berakhirnya masa pengembalian. Masa pengembalian dana atau refund selama yaitu 4 hari setelah masa penjatahan. Masa penyerahan efek bursa, masa penyerahannya itu 12 hari kerja terhitung mulai dari tanggal berakhirnya masa penjatahan. Dan terakhir, pencatatan efek di bursa efek. Setelah bursa tercatat di bursa efek secara resmi, efek bisa ditawarkan di pasar sekunder. Kedua yaitu ada pasar sekunder. Pasar sekunder ini penjualan efeknya setelah pasar perdana berakhir. Pelaku pasar sekunder, para pemegang saham dan calon pemegang saham.
Perputaran uang terjadi antara pemegang saham, pasar sekunder. Di Indonesia ini ada Pasar Bursa Efek Jakarta atau BEJ, terus ada Bursa Efek Surabaya atau BES. Nah, selanjutnya ini ada instrumen pasar modal. Instrumen pasar modal ini pada prinsipnya adalah semua surat-surat berharga ya yang umum diperjualbelikan di pasar modal. Instrumen yang umum diperjualkan di pasar modal yaitu ada saham dan obligasi. Saham merupakan bukti surat ya atau tanda kepemilikan bagian dari modal pada suatu perusahaan. Terus obligasi adalah surat utang jangka panjang atau jangka menengah yang dapat diperjualbelikan. Nah, selanjutnya kita beralih ke manajemen keuangan internasional. Apa sih itu manajemen keuangan internasional? Manajemen keuangan internasional adalah keuangan yaitu perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian keuangan perusahaan multinasional atau MNC. Perusahaan multinasional ini ialah perusahaan yang beroperasi di seluruh dunia, yang ada di seluruh dunia. Nah, selanjutnya ada perdagangan internasional. Terdapat 3 teori nih mengenai keberadaan perdagangan internasional, yaitu teori keunggulan, komparatif, ketidaksempurnaan pasar, dan siklus produk, yang menjelaskan mengapa suatu perusahaan melakukan perdagangan nasional atau perdagangan internasional. Pasar valuta asing. Pasar valuta asing itu adalah tempat untuk melakukan perdagangan internasional. Di sini juga ada fungsi-fungsi pasar valuta asing. Yang pertama itu mentransfer daya beli antar negara. Yang kedua itu mendapatkan atau menyediakan kredit untuk membiayai transaksi perdagangan internasional. Dan yang ketiga itu sebagai wahana untuk memperkecil resiko. Di sini juga ada pihak-pihak yang melakukan kegiatan pasar valuta asing. Itu ada dealer, perusahaan atau perorangan, spekular dan arbitrator, bank sentral maupun pialang. Nah, saya juga akan menjelaskan apa itu macam-macam pasar pada pasar valuta asing. Yang pertama itu ada pasar spot. Itu melibatkan pertukaran mata uang dalam bentuk cek dan ditarik pada rekening dengan demonisasi mata uang yang berbeda. Yang kedua itu ada pasar forward. Transaksi forward dapat dilakukan antar bank dan klien individu atau lembaga, baik dari bank maupun non-bank. Yang ketiga itu ada pasar forward, memiliki 2 objek transaksi, yaitu valuta asing atau finansial, dan yang kedua itu ada commodity atau commodity fair market. Yang ketiga itu ada pasar opsi. Pada saat jatuh tempo akan ada penyampaian transaksi berupa penyerahan mata uang dan pembayaran. Selanjutnya ada jenis-jenis transaksi di pasar valuta asing. Yang pertama itu ada pasar spot. Dilakukan berdasarkan nilai tukar pada transaksi yang terjadi. Yang kedua itu ada pasar forward, dilakukan dengan penentuan kapan pembayaran dan penyerahan valuta asing dilakukan di masa datang. Yang ketiga itu ada transaksi swap, adalah pembelian dan penjualan mata uang asing secara bersama. Selanjutnya ada sistem nilai tukar. Di sini sistem nilai tukar itu menunjukkan banyaknya unit mata uang yang dapat dibeli atau ditukar dengan satu satuan mata uang lainnya, atau nilai harga satuan mata uang yang dinyatakan dalam mata uang lain. Sedangkan kuotasi itu valuta asing
diartikan sebagai cara penulisan nilai tukar antar mata uang. Sekian presentasi. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in a